Halo sahabat Bunda, saya Dr. Aris Jo, SPOG. Saya seorang dokter spesialis kandungan dan kebidanan dengan keahlian khusus bedah minimal invasif seperti bedah robotik, laparoskopi, dan histeroskopi. Saya berpraktek di BIC Clinic Mall Pacific Place. Hari ini kita akan berbicara mengenai tumor jinak tersering pada wanita di usia produktif, yaitu mioma. Apa itu mioma? Mioma adalah pertumbuhan jinak yang bukan kanker, yang berasal dari jaringan otot rahim. Penyebab mioma saat ini belum bisa diketahui secara pasti, namun ada hipotesa yang mengatakan ini berkaitan dengan perubahan genetik dari sel otot polos dinding rahim, di mana pertumbuhan berkaitan dengan kadar hormon estrogen dan progesteron. Siapa saja yang beresiko terkena mioma? Mioma umumnya ditemukan pada wanita usia reproduktif di rentang usia 30-40 tahun dengan prevalensi 30-40%. Gejala klinis mioma adanya perubahan pola menstruasi, misalnya menstruasi yang lebih lama daripada 7 hari, jumlah darah mens lebih banyak daripada biasanya, dan menstruasi yang lebih sering. Ada tidaknya kram perut bisa merupakan gejala pada mioma, serta perdarahan di luar siklus menstruasi. Anemia yang terjadi dikarenakan jumlah darah mens yang lebih banyak selama periode menstruasi. Nyeri perut bagian bawah bisa terjadi dalam kasus ini, nyeri pada saat melakukan hubungan seksual, dan nyeri atau adanya penekanan pada organ-organ sekitar seperti pada kandung kemih, usus atau saluran pencernaan yang bisa menimbulkan gangguan pola berkemih serta gangguan buang air besar seperti sembelit. Selain itu, bisa juga didapatkan adanya perut atau rahim yang membesar. Pada kasus kehamilan, mioma dapat menyebabkan keguguran serta perdarahan pasca operasi. Jika pada pasangan yang menginginkan keturunan namun tidak hamil, mioma merupakan salah satu penyebab yang menyebabkan gangguan kesuburan. Cara mendiagnosa mioma ialah kita melakukan anamnesis atau wawancara medis secara terarah. Kemudian kita melakukan pemeriksaan fisik, di mana pada pemeriksaan fisik kita temukan rahim yang membesar. Kemudian kita bisa melakukan pemeriksaan visualisasi atau imaging pencitraan dengan cara yang tidak invasif dan mudah dan sering dilakukan, ialah dengan melakukan pemeriksaan USG. Bisa dilakukan secara transabdominal atau transvaginal, atau kita melakukan diagnostik dengan yang lebih invasif dengan menggunakan metode histeroskopi dan laparoskopi. Atau secara radiologis kita bisa melakukan pencitraan dengan histerosalpingografi, menambahkan pemeriksaan ultrasonografi. Pencitraan lainnya untuk menilai atau mendiagnosa miom dalam rahim dapat dilakukan dengan menggunakan metode salin infusion sonografi, di mana rongga rahim didistensikan atau dilebarkan dengan menggunakan cairan infus untuk dapat mengevaluasi miom di dalamnya. Terapi mioma dapat diberikan dengan obat-obatan. Obat-obatan yang diberikan misalnya seperti untuk mengatasi nyeri dapat diberikan obat antiinflamasi non-steroid. Untuk mengatasi perdarahan dapat diberikan anti perdarahan. Untuk obat-obatan hormonal dapat diberikan dari pil KB sampai ke penghentian hormonal sementara dengan menggunakan injeksi. Terapi kedua yang dapat dilakukan ialah dengan melakukan pembedahan baik yang invasif ataupun non-invasif. Yang non-invasif itu contohnya seperti embolisasi miom atau fokus ultrasound. Bedah invasif itu dapat dibedakan lagi menjadi preservasi atau mempertahankan rahim, atau mengangkat rahim jika sudah keinginan untuk mempunyai keturunan tidak didapatkan lagi pada wanita yang memiliki miom. Bedah ini dapat dilakukan baik secara konvensional dengan laparotomi, dengan membuka perut dalam hal ini, atau dengan menggunakan teknik pembedahan minimal invasif seperti laparoskopi, histeroskopi, ataupun yang tercanggih saat ini dengan menggunakan robotic system. Kapan pasien dengan mioma harus ke dokter? 1. Bila ada nyeri perut yang hebat, jika terdapat perdarahan di antara 2 siklus menstruasi, nyeri di daerah panggul, dan jika pasien tersebut mempunyai masalah dengan ketidaksuburan. Sekian video edukasi dari saya, semoga bermanfaat. Saksikan terus video edukasi berikutnya di channel YouTube RS Bunda Group dan Instagram BIC Pacific Place.